Kemudian, bola sihir raksasa menyerangku. Aku tidak takut sama sekali. Aku melemparkan bola petirku. Ini bukan sihir, tapi seni abadi. Dalam sekejap, bola petirku menembus bola sihirnya. Kemudian, energi dahsyat meledak. Bahkan para biarawati di luar dunia rahasia merasakan getaran ledakannya. Melihat badai energi dari kejauhan, dia berkeringat dingin. Saat energinya menghilang, gargoyle telah menjadi arang. Untungnya, inti iblisnya masih utuh. Dan ekor 9 khawatir tentang racun di tubuhku. Jadi aku duduk bersila untuk mengeluarkannya. Tapi ekor 9 menerjangku, menghisap racunnya keluar dariku. Ternyata, sebagai roh peralatanku, selama aku memiliki aura spiritual, dia akan baik-baik saja. Di sisi lain, di luar dunia rahasia, semua orang bersiaga, berjaga-jaga jika ada monster iblis tingkat tinggi yang keluar. Tapi mereka melihatku keluar sambil membawa mayat hangus. Biarawati itu terkejut dan bingung. Mungkinkah orang ini menyembunyikan kekuatan spiritualnya? Apakah sebenarnya kekuatannya tak terduga? Saat ini, di kedalaman dunia rahasia, muncul seorang wanita iblis. Di dalam lubang reruntuhan, dia menemukan beberapa jejak. Aura familiar ini terasa sudah lama tidak dia rasakan. Bukan pohon, salah, ini aura spiritual, dan juga jejak pertempuran seorang kultivator. Aku harus segera kembali dan melaporkan ini pada Dewa Iblis. Dengan cepat kami kembali ke alun-alun pedang suci. Seorang biarawati memimpin upacara pencabutan pedang kali ini. Dan hanya aku dan seorang pemuda berambut pirang yang memenuhi syarat untuk mencabut pedang. Dia bersikeras untuk mencabut pedang terlebih dahulu. Aku tidak keberatan sama sekali. Lalu dia mengerahkan seluruh tenaganya. Tapi setelah berteriak cukup lama, pedang itu tetap tidak bergerak. Sepertinya pedang pahlawan hanyalah sebuah legenda. Tidak mungkin ada yang bisa mencabutnya. Dan aku dengan santai maju untuk mencabut pedang. Saat aku mencabut pedang naga berkelana, ia berubah menjadi naga biru. Berbisik tanpa henti di telingaku. Menceritakan kisah kejayaan kita di masa lalu. Setelah 5.000 tahun, kau akhirnya menemukan aku. Aku tahu kau mencintaiku, tapi jangan sampai terpesona oleh ketampananku. Kalau tidak, aku akan semakin tergila-gila padamu. Seharusnya aku tidak mencabutmu. Dasar narsis. Catherine, yang berada di sampingku, melihat aku mencabut pedang suci dan hendak maju untuk memberi selamat kepadaku. Tapi sebelum dia sempat berbicara, sesosok bayangan melintas. Ekor 9 langsung melompat ke arahku dan menciumku. Catherine langsung patah hati melihatnya. Aku terlalu malu. Seharusnya aku lebih berani. Saat itu, biarawati yang memimpin upacara pedang suci berkata, pedang suci telah dicabut untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun. Dia ingin mengamati pedang suciku dengan seksama. Saat aku menyerahkan pedang naga berkelana kepadanya, dia tidak menangkapnya dan pedang itu jatuh ke tanah. Ternyata pedang naga berkelana ini adalah senjata magis tingkat tinggi dari zaman kuno. Hanya aku, kultivator terakhir, yang dapat menggunakannya. Dan masih banyak senjata magis serupa yang tersisa di seluruh dunia. Kemudian kami diundang ke rumah Catherine. Dia memberitahuku bahwa inti iblis langka dan merupakan material berharga. 2 inti iblis yang kumiliki cukup untuk membeli 2 rumah. Tapi saat itu naga berkelana bersendawa. Inti iblis ini rasanya biasa saja. Lumayan. Naga berkelana, kau baru saja memakan rumahku. Aku susah payah mendapatkannya dari monster itu. Cepat muntahkan. Saat itu, mendengar kabar aku mencabut pedang suci, orang-orang dari 4 keluarga besar mengirimkan hadiah ucapan selamat. Tidak hanya baju zirah emas yang mewah, tapi juga 3 wanita cantik jelita. Aku langsung tahu mereka ingin merayuku. Jadi aku meminta kepala pelayan yang membawa mereka untuk memberiku uang tunai saja. Baru kali ini aku ditolak selama bekerja. 3 wanita itu langsung tercengang. Saat itu, biarawati itu juga mengirimkan medali ksatria atas nama gereja, dan mengatakan ingin menyentuh tubuhku. Tindakan seperti itu membuat Catherine dan ekor 9 terkejut. Ternyata biarawati itu memiliki sihir untuk merasakan berbagai jenis kekuatan. Dia ingin merasakan kekuatan dahsyat yang ada dalam diriku. Jadi dia menempel padaku dan merasakannya dengan seksama. Dalam sekejap, kekuatan yang meluap-luap itu berpindah ke tubuhnya. Kekuatan dahsyat yang tak tertandingi itu membuatnya berlutut lemas. Ini adalah kekuatan dahsyat yang melampaui telekinesis. Saat itu, aura monster kuat terasa dari luar. Ternyata seekor naga hitam sedang mengamuk dan menyerang kota. Sekarang banyak penduduk tak berdosa yang butuh pertolongan. Seorang gadis tampak akan kehilangan nyawanya. Aku hanya meniupkan napas pelan, dan api itu langsung padam. Gadis itu segera berterima kasih dan menawarkan imbalan tubuhnya. Satu lagi yang tidak mau bayar. Aku tak punya waktu meladeninya. Naga itu sepertinya menyadari keberadaanku, dan langsung menyerbu ke arahku. Dengan sekali tamparan, aku menjatuhkannya ke tanah. Aku bisa merasakan aliran aura di dalam tubuhnya. Ternyata dia adalah monster yang pernah melalui perang dewa dan iblis. Secara tak sengaja, ia menelan artefak kuno. Ia tersiksa oleh aura dari artefak itu. Ia datang kemari karena merasakan aura pedang naga berkelana. Aku langsung membelah perutnya dengan pedangku, untuk mengakhiri penderitaannya.
dan mengambil artefak kuno, cermin Qianqiu. Ini ternyata adalah artefak ruang. Di dalam cermin terdapat sebuah dunia kecil yang lengkap. Tak hanya bisa menyimpan barang, tapi juga bisa ditingguni dan digunakan untuk berlatih. Saat itu, naga yang telah sadar terbang gemetar di udara. Kau adalah kultivator yang bertarung melawan iblis? Tidak, kau dia, tapi tidak sepenuhnya. Saat itu, aku masih belum mengerti dan sedang bertamu di rumah Catherine. Mendengar aku akan pergi besok, Catherine ragu apakah akan menyatakan perasaannya padaku. Jadi, siluman rubah ekor 9 diam-diam menggunakan sihir rayuan, agar dia tidak menyesal. Kemudian, Catherine dengan berani menghampiriku, dan tanpa basa-basi memelukku dan menyatakan perasaannya. Dia ingin aku memberinya kenangan yang tak terlupakan. Malam ini sungguh malam yang panjang. Bahkan biarawati yang tidur di sebelah kamar pun tak bisa menahan gejolaknya. Keesokan paginya, aku dan siluman rubah ekor 9 mulai mencari makna perjalanan. Namun, seseorang menghalangi jalan kami. Hal ini membuat siluman rubah ekor 9, yang ingin berdua denganku, sangat marah. Si rambut kuning dari 4 keluarga besar ingin merampas pedang naga berkelanaku. Dan memanggil ibunya, Jenny, seorang pengguna kekuatan pikiran level S. Tidak hanya itu, ada juga 2 ahli level S dari 2 keluarga lainnya. Namun, setelah pertarungan singkat denganku, mereka merasakan kekuatanku yang luar biasa. Jenny mengira mereka kurang terampil, dan melepaskan kekuatan pikirannya untuk menyerang kami. Serangan secepat badai mengarah ke kami. Debu dan batu beterbangan. Bocah itu pasti babak belur dihajar ibuku. Namun, setelah debu reda, aku tiba-tiba muncul di depan Jenny, dan menunjukkan keahlianku. Dalam sekejap, aku melucuti pakaiannya. Jenny berteriak, hebat, sambil menutupi tubuhnya. Cambuk di tangannya jatuh ke tanganku, dan menjadi alat untuk mengikatnya. Apa yang akan kau lakukan padaku? Anakku sudah besar, hanya karena aku cantik. Aku harus diperlakukan seperti ini. 2 orang lainnya tak bisa hanya menonton. Mereka segera mengeluarkan jurus pamungkas. Satria berbaju zirah besi menjadi sebesar bukit, dan menebaskan pedangnya. Namun dengan mudah kutangkis hanya dengan 1 tangan. Lalu, aura mengerikan meledak dari tubuhku. Dengan sekali kibasan pedang, aku langsung mengalahkannya. Tubuhnya yang jatuh menimpa si rambut kuning hingga pingsan. Pedang petir yang telah kukumpulkan energinya langsung kuayunkan. Tanpa ragu sedikit pun, aku berbalik dan lari. Anak itu jelas bukan tandingan kita. Tapi sekuat apapun dia, pasti dia tidak bisa mengejarku. Namun saat dia menoleh, dia menyadari entah sejak kapan aku sudah berada di sampingnya. Lalu, dengan 1 sambaran petir, dia langsung hancur berkeping-keping. Kemudian, di bawah tekanan aku dan Yulong, air mata menyerah mengalir dari mata Jenny. Dia bilang bersedia memenuhi semua permintaanku. Lalu, kukeluarkan surat hutang yang sudah kusiapkan. 10 miliar batu roh. Kenapa kau tidak merampok saja? Baiklah, transaksi 10 miliar ini akan kupenuhi. Sialan, aku sudah memenuhinya, tapi dia tidak melepaskan ikatanku. Saat itu, sesosok muncul di hadapannya. Manusia, cepat katakan padaku, di mana kultivator itu berada? Ratu Iblis menyerah padaku dengan sukarela, dan mengatakan akan memenuhi semua permintaanku. Itu karena dia mengira aku adalah dewa iblis yang dia kagumi. Ternyata belum lama ini, Ratu Iblis merasakan aura seorang kultivator. Maka dia memutuskan untuk turun tangan sendiri, ingin melenyapkanku sepenuhnya. Namun, dia bertemu dengan Jiu Wei yang sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba diserang. Dia langsung jatuh tersungkur. Untungnya, di saat-saat terakhir, dia melancarkan teknik pesona. Dalam ilusi itu, Ratu Iblis bertemu dengan Dewa Iblis yang telah lama dikaguminya, dan menerima anugerahnya. Hal ini membuat Ratu Iblis begitu gembira hingga kakinya lemas dan tidak bisa berdiri tegak. Melihat itu, Jiu Wei ingin melancarkan serangan fatal. Namun, saat dia menggunakan api rubah untuk menyerang, Ratu Iblis mendahuluinya dan menusuk dirinya sendiri. Ternyata dia menggunakan rasa sakit untuk memaksa dirinya keluar dari ilusi. Meskipun dia tidak ingin bangun dari ilusi, dia tidak mengizinkan Dewa Iblis dinodai. Lalu, dia membuat batu runcing menancap ke arah Jiu Wei. Saat itu, aku tiba tepat waktu dan menghancurkan batu runcing itu. Berbahaya bagi perempuan keluar sendirian di malam hari. Lain kali, ajak aku. Jiu Wei langsung menangis terseduh-seduh. Sedangkan Ratu Iblis, saat melihatku, tubuhnya gemetar dan mundur beberapa langkah. Itu karena dia menyadari penampilanku mirip dengan Dewa Iblis. Tidak, ini pasti ilusi lagi. Kalian pasti akan menyesal. Lalu, dia menggerakkan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya ke arahku. Aku akan menghancurkan kalian menjadi debu. Debu langsung bergulung-gulung. Orang itu pasti sudah hancur lebur. Tetapi saat debu menghilang, terlihat aku berdiri tanpa cedera di dalam perisai pelindung. Melihat itu, Ratu Iblis langsung tercengang. Ini adalah jurus andalanku. Bagaimana bisa begini? Dan aku hanya mengayunkan tanganku dan langsung menerbangkannya. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Apakah ini seorang kultivator? Kemudian dia merasakan aura, seperti iblis meledak dari tubuhku.
Seluruh tubuhnya gemetar, dan mundur beberapa langkah. Tidak, aku tidak boleh takut dengan auranya. Lalu dia berdiri dan mengumpulkan semua kekuatannya. Beberapa meteor di langit tertarik padanya. Dan aku dengan tenang memanggil naga biru. Lalu ia langsung menelan meteor-meteor itu. Kekuatan seorang kultivator sungguh mengerikan. Mungkinkah dia orang yang diramalkan oleh pendeta besar? Kau telah membunuh Jenny, dan membuatku rugi besar. Lupakan saja soal perlengkapanmu. Karena kau tidak bisa mengganti batu spiritualnya, maka kau harus lenyap. Lalu aku menggendong ekor 9 yang terluka parah. Untuk mengobatinya, dia bilang dia bisa pulih dengan cepat jika diberi energi spiritualku. Untuk meningkatkan efisiensi penyerapan energi spiritual ekor 9, kami pergi ke sebuah kolam. Setelah kontak intim semalaman, ekor 9 pulih sepenuhnya, lalu kami melanjutkan perjalanan. Saat itu, ekor 9 merasakan aura harta karun lagi. Lalu kami melihat sekelompok orang mengejar seorang gadis peri untuk merebut sirup madu miliknya.